kalian di pertemuan sebelumnya. Ingat? Ibu udah melihat hasil kerja kalian semua. Situ kalian Ibu cukup senang, cukup bangga karena kalian sudah mulai bisa menulis narasi menggunakan media gambar. Namun mungkin ada beberapa kesalahan atau beberapa yang belum mengerti untuk cara membuat cerita narasi yang benar, ya. Jadi hari ini kita akan mengulas kembali, kita akan memperbaiki apa sih yang salah dari yang kemarin itu kita perbaiki kembali. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya sama kalian, kalau kita buat cerita narasi itu ada nomornya atau enggak? Misalnya kalian itu baca buku cerita, baca buku dongeng, pernah? Pernah kan? Baca buku cerita, buku dongeng. Di paragrafnya itu ada nomornya atau enggak? Ada. Ada atau enggak? Ada atau enggak? Oke. Ada atau enggak? Enggak ada ya. Jadi kalau buat paragraf itu enggak ada nomornya. Nah, hari ini kita akan latihan untuk menulis paragraf tanpa nomor. Jadi nomor-nomornya itu enggak ada sama sekali. Oke? Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siswa itu bisa membedakan mana itu format daftar nomor dan mana itu daftar format paragraf narasi. Dan Ibu juga berharap siswa bisa meringkas gambar menggunakan kosakata yang baku. Oke, kosakata yang tepat. Dari tadi Ibu kan bilang tuh paragraf narasi, ciri paragraf narasi. Pernah dengar nggak apa sih paragraf narasi? Ada yang dengar? Ada yang pernah tahu paragraf narasi? Pernah. Apa? Paragraf narasi apa? Nah, mungkin tahu nggak artinya apa itu? Enggak. Oke. Paragraf narasi itu tuh paragraf yang dia tuh menceritakan tentang peristiwa atau pengalaman. Ya, jadi menceritakan tentang peristiwa atau pengalaman. Seperti yang kemarin kita buat kan, kita itu membuat tentang apa? Tentang apa yang kemarin? Kegiatan pagi sebelum ke sekolah. Berarti kegiatan sebelumnya kan? Sebelum hari ini, sebelumnya kita udah lewat tuh. Jadi menceritakan tentang pengalaman. Oke, nah ciri khas dari paragraf narasi itu tuh, dia tuh kronologis, berurutan waktu. Jadi dia tuh nggak langsung ya, dia tuh nampak oh ini paginya gini nih, siangnya gini ya, atau pokoknya dia tuh berurutan. Makanya dia nampak berurutan itu kita menggunakan kata hubung. Apa itu kata hubung? Ada yang tahu? Misalnya kayak lalu, kemudian, setelah, terus. Oke, masuk kata hubung. Nah, Ibu itu punya teks. Nampak nggak dari belakang? Nampak? Nampak? Di sini ada dua teks, ya, dua teks. Ini teks A dan teks B. Apa perbedaannya dengan teks B? Nomor. Apa teks A dan teks B? Perbedaannya apa? Oke. Yang kita kalau kita membaca yang mana? Teks B. Kenapa nggak teks A? Susah. Lain susah? Oke, ada yang tahu, ada yang bingung? Kenapa? Biasanya kalian baca tuh kalau di buku itu yang mana? Teks B. Oke. Agar pembelajaran kita agar kalian lebih paham, Ibu bagikan 4 kartu. Kartu kalimat ya. 4 kartu kalimat. Ini Ibu kasih waktu 2 menitan. Kalian susun di meja cepat, yang paling cepat kelompoknya maju ke depan, tempelkan ke depan. Oke, jangan dibuka kalau Ibu belum bilang buka ya. Oke,
Tapi dari itu apa yang harus kita hilangkan? Akal. Mbaknya pakai Oke, beri tepuk tangan untuk kawan kita. Oke, tadi Ibu lihat kalian banyak yang nyusun ke bawah. Ibu kan udah bilang tadi di awal. Kita tuh nulis paragraf nggak pakai nomor ya, dan nggak buat garis baru. Jadi kemarin Ibu lihat di RKPD kalian, di lembar kerja kalian, itu ada yang nggak pakai nomor, tapi kalian buatnya garis baru. Jadi misalnya saya baru bangun tidur pukul 6 pagi. Setelah itu saya makan kan terus di bawahnya. Maksud Ibu nak, kalau dulu cerita itu nggak kayak gitu, nggak buat garis baru. Jadi kalau sampingnya masih ada, di sampingnya nulis. Jadi nggak ke bawah gitu. Oke? Pan? Jadi kekurangan saya di situ ya. Sekarang kelompok udah dibuat nih. Ibu mau buat kelompok lagi, kegiatan kelompok ya. Ibu kasih yang KPD. KPD kelompok. Kegiatan mau berangkat sekolah itu kalian itu berantakan bentuknya tuh, masih acak-acakan. Nah, minta kalian berikan ultra itu apa aja. Kalau ada ultra itu kalian gak usah nempel. Kalau kalian kita kan nempel, itu kalian tulis nomor berapa, misalnya gambar 1 nomor berapa, gambar 2 nomor berapa gitu. Oke. Nah, yang kedua itu kalian buat kalimat lagi, 1 gambar 2 kalimat. Jadi itu 5 gambar jadi 10 kalimat. Nah, kalau buat kalimat itu mah, perhatikan ya. Kemarin Ibu lihat di KPD kalian, itu kalian buat kalimatnya berulang. Jadi pokoknya kan bilang tuh, yang di kemarin itu kan 4 gambar, 1 gambar 2 kalimat. Misalnya, gambar pertama, Farid baru bangun tidur pukul 6 pagi. Setelah itu saya membersihkan tempat tidur saya. Di kalimat ketiga kan ada lagi, saya membersihkan tempat tidur saya, kemudian saya mandi. Jadi kayak berulang kalimat itu. Itu nggak mau kayak gitu ya. 1 gambar 2 kalimat, itu kegiatannya beda. Pokoknya kalian buat cerita yang ada di gambar itu. Kejadiannya apa aja kalian buat cerita. Nggak boleh kalian berulang. Itu yang poin 2. Poin 3, ini yang paling penting kalian buat cerita utuh sama kayak tadi. Gak ada kayak kemarin. Tadi apa? Nggak boleh pakai
Ini anak tulisannya jangan ada. Ya kayak tadi yang jelasin tadi misalnya kamu dapat tuh 10 kalimat itu digabungin, tapi gabunginnya nggak usah pakai kalau gabunginnya lebih benar.
Kemudian setelah itu kata hubung. Kan nggak mungkin tuh kita kayak gini. Aku bangun itu jam 6 pagi, pergi mandi. Kan tanya aku baru mandi, ngapain? Kan ada tahu gitu. Jadi kita menghubungkan 2 kalimat dengan menggunakan kata setelah itu, lalu, kemudian, itu ya.
Aku nggak mau. Kamu apain mereka kalau nggak ini? Diem nggak, ibu mau keliling. Ini nih kalau kita butuh lebih jam 7 kok, Cak. Ibu.
lah. Baik, mau jual gitar kan? Coba dengar ya, ini masih banyak yang bingung, katanya masih banyak bingung, bagaimana Bu, maksudnya kalimatnya gimana? Coba dengar lagi ya. Makanya kalau Ibu bilang jangan ribut, itu kan ada 5 gambar. Itu gambar berseri, gambarnya urutan. Sampai situ kan Ibu bilang perlu urutkan, jangan urutkan tuh gambarnya. Itu ada 5 gambar, 1 gambar 2 kalimat. Kalian bingung, itu ada bangun tidur, ada yang mandi, kalian cuma berpatokan ke gambar. Ibu, karena kan di gambar yang pertama itu kan bangun tidur. Lalu habis bangun tidur ngapain? Kalian tuh bayang tuh ngapain? Yang kedua, itu ada orang pakai baju seragam sekolah. Bangun ngapain dia? Sebelum pakai seragam orang ngapain? Mesti mandi dulu dan sebagainya. Itu kan urutkan. Itu 5 gambar itu cuma jadi acuan kalian aja. Acuan kalian tuh, oh habis ini, habis ini. Nah, tapi itu urut, jadinya urut. Pakai kata umum yang Ibu bilang tadi. Pakai kata di situ ada kata lalu, kemudian, setelah, dan akhirnya pakai kata-kata Ibu. Seperti itu ya. Oke, jangan lagi karena nanti kita dua orang yang satu lupa.
Oke. Kamu selesai. Kalau kalian ada pelajaran ini, yang kemarin.
Kalian perhatikan tangannya baca.
tujuannya biar mudah